BUMDes di Balunglor memiliki unit koperasi atau usaha yang dikelola oleh beberapa dusun, yaitu Wetan Kali, Karanganyar, Kebonsari, dan Kerajaan. Setiap dusun memiliki peran dalam mengembangkan potensi ekonominya, sehingga BUMDes mampu berjalan secara terstruktur dan melibatkan banyak masyarakat desa. Melalui pengelolaan usaha bersama ini, BUMDes berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Salah satu bagian penting dari kegiatan tersebut adalah kontribusi kelompok tani di Dusun Wetan Kali yang mengelola usaha peternakan lele dan kambing. Kelompok tani ini membantu menyediakan produksi pangan hewani sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peternakan. Kolaborasi antara BUMDes, koperasi desa, dan kelompok tani tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan potensi antar dusun dapat saling mendukung dan memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal di Balunglor. Kelompok tani ternak berdiri tahun 90-an, latar belakang adanya organisasi, adanya masyarakat agar bisa lebih mengerti dan pertanian dan peternakan secara terorganisasi. Karena apa? Kalau sistem pertanian atau peternakan itu terorganisasi, sistem yang ada di program-program pertanian dengan peternakan, contohnya ya ada barang-barang baru termasuk adanya hama, penyakit, terus program-program teknologi yang baru itu mudah diserap. Jadi pemerintah mencanangkan adanya kelompok itu tadi. Jadi nanti pada waktu ada program teknologi itu salah satu dari kelompok yang mewakili di UPT pertanian terdekat. Di program kelompok tani ataupun kelompok ternak di situ ada ketua dan anggota dan di sini juga ada pengurus-pengurusnya. Program yang saya kembangkan satu pertanian dengan sistem corporate farming. Jadi saya itu mengerjakan lahannya petani dan nanti hasilnya bagi hasil. Bagi hasil 50-50, 70-30. 70 untuk pengelola, 30 untuk pemilik lahan. Baik itu di pertanian ataupun di peternakan. Sesuai dengan program yang sudah ada di lapangan. Sektoralnya di sini di pertanian itu karena musiman ya, tidak mungkin tiap hari ke sawah. Tapi kalau sistem peternakannya dan perikanannya tiap hari kita ada di lapangan. Contohnya yang ada di sebelah itu. Oh ya, baik. Sementara tantangan adalah permodalan. Karena kita keterbatasan daripada permodalan. Akhirnya karena kelompok tani ataupun kelompok ternak itu tidak punya modal, hanya sistemnya adalah itu mengelola miliknya petani. Mengelola miliknya kalau di sini saya kebetulan pengelola selaku petani peternak mengelola miliknya BUMDes, koperasi yang ada di desa yang sekarang udah mulai dicanangkan dan akan dibangun gedungnya yaitu Koperasi Merah Putih. Untuk mengatasi sementara kita ya dari anggota yang ada yaitu menyisihkan sebagian hasil untuk ditabung. Gitu. Ya. Apabila contohnya ya kalau di sektor pertanian petani sulit cari pupuk, saya selaku kelompok bagaimana cara petani itu tercukupi pupuknya itu tadi. Bisa dari pupuk, akhirnya saya itu cari terobosan pupuk non-kimia, yaitu organik itu tadi. Kalau di sektoral peternakan, untuk pakan memang harganya mahal. Hanya saya juga cari yaitu agar pakan itu kita bisa membuat sendiri. Itu. Harapan kedepannya, ya mudah-mudahan kesejahteraan kelompok, kesejahteraan anggota dari kelompok tani itu menuju kepada sesuai dengan program pemerintah yaitu kaitan dengan ketahanan pangan. Satu, untuk kelompok mensejahterakan kehidupan keluarga dari kelompok. Untuk umumnya yaitu meningkatkan adanya kita dituntut adanya itu loh beras secara nasional. Itu iya. sesuai dengan program daripada Pak Presiden kita yaitu.
swasembada beras secara nasional. Oh, iya. Itu sudah. Desa Balunglor dikenal sebagai desa dengan potensi pertanian dan peternakan. Pemerintah desa menguatkan potensi itu melalui program pemberdayaan kelompok di beberapa dusun wetan kali, Karanganyar, Kebonsari, dan Kerajaan. Salah satu yang aktif adalah kelompok tani ternak Pokmas Maju Sejahtera di dusun wetan kali. Kelompok ini menjadi contoh upaya desa dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung kemandirian petani lokal. Apakah ada pelatihan atau bantuan yang Bapak rasa diperlukan untuk pertanian ini? Ada. Oh ya, baik. Dalam bentuk apa itu Bapak misalnya? Dalam bentuk itu apa? Benihnya jagung. Oh iya, ini, benihnya. Alhamdulillah kalau sekarang ini semuanya bagus. Oh ya. Walaupun kendala sedikit karena hujan itu. Oh ya, berarti untuk kesulitannya ada di bagian apanya dalam bercocok tanam ini? Biasanya kadar air atau kadang itu obat-obatan yang mengandung racun ataupun yang kena ulat gitu, itu penanganannya yang agak sulit. Iya. Biasanya pupuk. Setiap orang kan mesti ada yang pakai subsidi, ada yang pakai non. Ya kadang ada yang pakai sistem tanam TOT, ada yang langsung gitu. Ada yang pakai baja, tapi yang tergantung dari pemupukan. Atau pemupukannya bagus dalam tahap yang berskala atau 2 sampai 3 kali pemupukan, itu alhamdulillah akan bagus. Mulai awal itu sekitar tahun 2018 diawali dari musyawarah desa untuk pembentukan BUMDes. Kemudian setelah ada musyawarah desa, dibuatkan ADART-nya, dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk perjalanan BUMDes ke depan. Setelah itu kepala desa membuatkan surat keputusan kepala desa, artinya SK untuk para pengurus BUMDes, agar supaya dalam melangkah kegiatan BUMDes itu harus ada SK-nya untuk masing-masing pengurus. Selama ini kan sudah berganti-ganti pengurus, artinya faktor utama sebenarnya itu ada di SDM-nya, sumber daya manusia. Kalau faktor pendukung lainnya itu sebenarnya hanya mengikuti, tergantung dari sumber daya manusianya mampu atau tidak mengelola BUMDes tersebut. Ada, kalau menurut saya yang sudah ada di pemerintahan desa, jadi tetap menjadi faktor utama adalah pertama sumber daya manusia, kemudian dukungan dari semua pihak, artinya dari semua elemen lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Jadi untuk mengatasinya mungkin di SDM ini perlu diadakan edukasi tentang BUMDes, bisa jadi melibatkan pengurus BUMDes sendiri dan juga masyarakat. Kemudian bisa juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas atau pelatihan untuk pengurus BUMDes dan juga masyarakat. Kemudian kegiatan lainnya yang mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga mungkin di UMKM, artinya BUMDes perlu
membuat satu kegiatan bersama dengan UMKM yang ada di desa. Harapan dari saya dan mungkin juga dari masyarakat desa ya, harapannya nanti BUMDes ini jadi berkembang lebih pesat dengan kriteria-kriteria yang sudah ada, kemudian mampu untuk berdiri sendiri. Jadi sudah tidak bergantung kepada pemerintah. Artinya ketika BUMDes itu sudah bisa berkembang dan maju dan tidak bergantung pada pemerintah masalah pendanaannya, maka ini juga bisa kita katakan BUMDes yang berhasil. Artinya nanti bisa untuk mensejahterakan masyarakat desa.